Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar ya lewat daring, masih diberi kesehatan, masih diberi panjang umur oleh Allah. Senantiasa semangat. Hari ini hari Selasa tanggal 3 November ya tahun 2020. Seperti biasa kalau hari Selasa adalah waktunya kita belajar tematik untuk muatan IPS, ilmu pengetahuan sosial ya. Dan pada hari ini ya pelajaran kita sudah masuk ke subtema 3, subtema terakhir di tema 5D. Jadi insya Allah hari Selasa pekan depan ya kita akan mengadakan ulangan harian untuk IPS ya tema 5D. Mari teman-teman langsung saja kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, pembahasan kita di muatan IPS ini masih sama, yaitu tentang interaksi sosial. Ya, dan akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu tentang interaksi sosial di berbagai bidang, teman-teman ya. Interaksi sosial di berbagai bidang dan interaksi sosial antar daerah ya. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu interaksi sosial di berbagai bidang. Oke, semangat. Mohon disimak baik-baik, konsentrasi. Yang pertama yaitu interaksi sosial di bidang ekonomi. Apa itu? Yaitu interaksi sosial di bidang ekonomi terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal itu biasanya ditandai dengan menggunakan uang. Ya, jadi manusia itu kan kebutuhan hidupnya banyak ya. Dan dia harus dipenuhi ya. Dipenuhinya itu adalah dengan misalnya bekerja. Nah, bekerja itu dikatakan ekonomi ya, kegiatan ekonomi karena menggunakan uang ya. Dan kita kalau untuk memenuhi kebutuhan kita misalnya makan, terus untuk tempat tinggal, untuk minum dan segala sesuatunya membutuhkan uang ya. Jadi segala transaksi yang menggunakan uang disebutnya ekonomi ya teman-teman ya. Contohnya yaitu perdagangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, misalnya jualan, berdagang itu kan nanti mendapatkan untung ya, keuntungan rupiah gitu. Nanti uangnya dipakai untuk kehidupan sehari-hari ya, belanja dan lain-lain. Itu disebut dengan interaksi sosial di bidang ekonomi ya. Kemudian ada lagi yaitu interaksi di bidang sosial budaya. Apa itu interaksi di bidang sosial budaya? Yaitu interaksi sosial di bidang budaya terjadi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya manusia, yaitu suatu kedudukan dalam masyarakat yang mengakui keberadaannya di dalam masyarakat ya. Kita ini adalah salah satu ya atau bagian dari masyarakat ya. Dan kita butuh pengakuan itu ya, pengakuan di dalam lingkungan masyarakat. Misalnya kita tinggal di suatu lingkungan ya. Kemudian pada saat kita sakit atau terjadi musibah, tidak ada perhatian misalnya dari tetangga atau dari lingkungan sekitar, itu rasanya apa teman-teman? Sedih ya. Nah, maka dari itu kita butuh pengakuan ya. Butuh pengakuan atau suatu kedudukan dalam masyarakat ya. Lanjut lagi yaitu interaksi di bidang budaya. Kalau tadi sosial budaya, sekarang budaya. Yaitu interaksi di bidang budaya terjadi dengan adanya hubungan antar individu dalam memelihara budaya yang ada ya. Jadi setiap daerah pasti kan memiliki budaya sendiri-sendiri. Nah, interaksi di bidang budaya ini yaitu terjadi untuk memelihara teman-teman ya, supaya budaya pada suatu daerahnya itu tidak hilang atau tidak punah. Itu dia interaksi di bidang budaya. Dan pada akhirnya interaksi sosial di berbagai bidang akan mempengaruhi jalannya pembangunan
di setiap bidang yang kemudian mempengaruhi pembangunan nasional. Ya, jadi pembangunan nasional itu bisa terlaksana, bisa sukses kalau pembangunan setiap bidangnya juga lancar ya. Itu pembangunan nasional itu maksudnya pembangunan keseluruhan satu negara, teman-teman ya. Lanjut lagi, yang akan kita pelajari ada interaksi sosial antar daerah. Kenapa harus ada interaksi sosial antar daerah? Ya, interaksi antar daerah itu terjadi karena apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut dan dalam rangka pembangunan daerah, itu alasannya ya. Kenapa terjadi interaksi sosial antar daerah? Karena untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Oke, lanjut, faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar daerah hanya ada dua ya. Yang pertama yaitu potensi fisik, yang kedua adalah potensi sosial. Potensi fisik yaitu setiap daerah memiliki sumber daya alam atau SDA yang berbeda-beda ya. Contohnya sumber daya alam yang berbeda-beda pada setiap daerah. Kalau contohnya yaitu misalnya suatu wilayah memiliki potensi daerah yang bagus, teman-teman ya, punya sumber daya alam yang banyak, tetapi kekurangan tenaga kerja ya. Tenaga kerja atau rakyatnya mungkin sedikit gitu ya, tenaga kerja, sedangkan di daerah lain memiliki penduduk usia produktif tapi lapangan kerjanya sedikit. Nah, itu bisa terjadi interaksi sosial antar daerah. Daerah A yang punya sumber daya alam melimpah, perlu diolah dan butuh tenaga kerja, sedangkan di daerah A itu penduduknya misalnya cuma sedikit. Nah, sedangkan ada yang namanya daerah B ya, misalnya daerah B, dia sumber daya alamnya sedikit, tidak ada yang bisa dikerjakan gitu, tapi penduduknya banyak ya, penduduknya banyak, misalnya masyarakatnya banyak. Nah, bisa terjadi tuh antar interaksi sosial antar daerah. Orang-orang yang tinggal di daerah B tadi bisa berinteraksi dengan daerah A tadi ya, bisa terjadi interaksi sosial, jadi saling menguntungkan. Kemudian ada potensi sosial masyarakat. Suatu daerah terdiri dari berbagai etnis, pendidikan, dan kebudayaan. Kondisi penduduk yang baik cenderung akan mendorong perkembangan ekonomi tersebut ya. Kalau potensi sosial berarti yang berhubungan dengan kemasyarakatan ya, teman-teman ya. Ya, jadi masyarakat itu, di dalam masyarakat ada berbagai etnis ya. Etnis, pendidikan juga berbeda-beda, dan juga kebudayaan. Jadi dikatakan kondisi penduduk yang baik cenderung akan mendorong perkembangan ekonomi daerah tersebut ya. Kalau misalnya terjadi konflik gitu ya, tidak mungkin bisa terjadi pembangunan ya, pembangunan suatu daerah atau perkembangan ekonomi juga. Ya, itu dia ya teman-teman, interaksi sosial antar daerah ada dua, yaitu potensi fisik dan potensi sosial. Oke teman-teman, tugas hari ini tolong kerjakan buku paket 5D halaman 95 nomor 5 dan 6 ya. Selain itu diajukan saja. Yang dikerjakan cuma halaman 5 dan 6. Ditulis di buku tulis ya, jangan ditulis di buku paket ya. Oke teman-teman, selesai sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga paham, semoga bermanfaat. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.